Shalom. Shalom. Selamat pagi. Hari ini kita akan memulai ibadah di hari Minggu ini. Mari kita angkat satu pujian penyembahan. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Yesus, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan.
Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kita memulai ibadah kita di hari ini. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang Maha Kudus, yang penuh kasih karunia damai sejahtera, penuh kekayaan-kekayaan ilahi surgawi yang terus memenuhi hidup kami. Kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini, di penghujung bulan Agustus ini. Kami dapat beribadah kepadamu walaupun lewat secara online ini. Kami bersukacita karena Tuhan hadir sepanjang masa-masa hidup kami, khususnya sepanjang masa-masa pandemi ini. Kami berterima kasih, kami terpelihara oleh-Mu. Kami dipelihara di dalam kesehatan kami, tubuh kami selalu dalam keadaan sehat. Dan sebabnya kami dapat melakukan ibadah saat ini. Kami memuji kebesaran Tuhan, kasih-Mu yang hadir di tengah kami, yang mau melawat kami, yang mau meneguhkan, menguatkan kami. Turunlah dari surga anugerah-Mu Bapa dalam Kristus Yesus, kasih dari Allah Tuhan kami, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita yang hadir di sini semuanya merasakan hadirat Tuhan berada di sini karena Tuhan Yesus sungguh ajaib dan sungguh baik dalam hidup kita. Maka kita akan melantunkan satu pujian. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita bersorak. Tiada berkesudahan kasih setiap Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, bahwa kita merasakan betapa nyata
kasih Tuhan di dalam hidup kita, betapa nyata perbuatan-perbuatan tangan Tuhan di dalam hidup kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Ku Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanya untuk-Mu. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jika ada saudara yang mau menyampaikan kesaksian atau men-sharingkan pengalamannya, ya. Jika tidak ada, kita akan membaca perenungan pagi ini yang terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-48 ayat 1 hingga 22. Mari kita baca bersama. Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel, dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati.
Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut Roh Kudus. Dan mereka bertopang pada Allah Israel. Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga. Dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan kau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang harus sendiri mengakuinya. Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan kau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya atau mengetahuinya. Juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat hianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang yang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Tuhan menebus Israel. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Aku yang tetap sama, akulah yang terdahulu, yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan pada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya, dan aku memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia, dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Namun mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai, dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakan, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Mereka tidak menderita haus, derita. Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan meresponinya dengan sebuah lagu, bahwa firman itu adalah sebuah pelita dalam hidup kita.
Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kepada Bapak Pendeta Jeftari, dipersilakan untuk memulai ibadah ini. Ya, puji Tuhan, ibadah kita di hari ini di penghujung bulan Agustus sungguh ajaib, penuh kasih, damai sejahtera dari Kristus Yesus. Dialah kepala gereja, dialah yang patut dipuji dan dimuliakan untuk selama-lamanya. Dialah hakim yang adil. Itulah sebabnya kita datang kepada Tuhan kita, memuji, beribadah kepada Dia, menyembah, menaikkan doa dan syukur, mendengarkan firman-Nya. Mari kita mendengarkan firman-Nya sebelumnya kita berdoa. Allah kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang menghendaki kami melakukan ibadah, pujian, penyembahan dan doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Dan bahkan Engkau menghendaki kami mendengarkan firman-Mu. Engkau mau memperkaya kami, memberkati hidup kami. Engkau mau membawa kami ke dalam jalan-jalan-Mu, kebenaran-kebenaran-Mu. Pengetahuan dan pengenalan kami akan Dikau, dan pengenalan kami akan segala karya-karya Tuhan, baik di dunia ini maupun di masa-masa kekekalan. Kami bersyukur firman-Mu ada dalam hidup kami sampai hari ini. Kami dibukakan firman-Mu supaya kami tahu kehidupan kami di masa akan datang, di dalam persekutuan kami dengan Dikau Tuhan. Ya Allah kami, pencipta langit dan bumi, pemberi hidup bagi kami. Kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus memberkati kami semua. Lawat kami di tempat ini maupun mereka yang mendengarkan firman-Mu melalui berita podcast maupun YouTube. Ya Tuhan, jamah mereka setiap umat-Mu yang memiliki iman untuk mendengarkan firman-Mu, yang mengharapkan firman-Mu dalam hidup mereka. Tuhan, bukakan jalan dan berkati buat mujizat-mujizat-Mu, dan itu selalu doa dan kerinduan kami, sehingga umat-Mu di muka bumi selalu menikmati damai sejahtera dan kekayaan-kekayaan Tuhan yang Tuhan kehendaki. Terpujilah Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-10. Kita membaca 2 ayat saja. Kitab Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 bunyinya demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, sampai sekian firman Tuhan yang kita dengar. Kita mau melihat firman Tuhan ini di bawah sebuah sorotan tema tuntutan di dalam iman Kristen. Dari bacaan kita, kitab Roma pasal 10 ini, di sini Rasul Paulus memperlihatkan suatu tuntutan yang memang akan memberikan masa depan bagi hidup manusia, yang tentunya di sini akan menggarisbawahi bahwa apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita itu
akan digenapi. Nah, saudara-saudaraku, tuntutan merupakan suatu keharusan. Tidak bisa ditawar-tawar. Tuntutan adalah salah satu bagian yang disebut kriteria manusia berkenan kepada Allah. Nah, jadi kalau kita mau memperhatikan tuntutan di sini Rasul Paulus memperlihatkan bahwa Tuhan telah bekerja sejak dahulu kala. Sesuai dengan kalau kita baca dari kitab Yesaya pasal 48 tadi, di situ sejak dahulu kala Tuhan sudah bekerja, namun Tuhan belum mau memberitahukan karena manusia atau seringkali umat Tuhan menganggap bahwa manusialah yang menghadirkan apa yang baik di tengah-tengah hidup mereka. Jadi di sini ada suatu rahasia yang memang Tuhan persiapkan untuk suatu masa depan yaitu keselamatan. Nah, tuntutan di sini adalah bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu, tuntutan yang pertama adalah suatu pengakuan dengan mulut, ya. Bahwa pengakuan dengan mulut ini bahwa benar-benar dengan dasar kebenaran bahwa Allah telah bekerja di dalam kehidupan manusia dan umatnya secara khusus di dunia ini. Jadi bahwa pengakuan artinya bahwa manusia tidak boleh menyimpan sesuatu yang dia telah lihat dan dia ketahui di depan matanya bahwa Tuhan Allah itu ada dan bekerja. Ini tuntutan yang pertama. Saudaraku, di dalam kehendak Allah ini, firman Tuhan di dalam bagian Roma pasal 10 ini, tuntutan ini artinya disebut salah satunya adalah homologesis. Homologesis itu artinya bahwa kita berkata terus terang. Kita mengaku dengan mulut kita. Artinya berkata terus terang, bukan berkata yang tidak benar. Ya. Jadi homologesis ini itu yang dikatakan di dalam ayat 9 ini dikatakan jika kamu mengaku. Ya. Mengaku ini dalam bahasa Yunani disebut homologesis. Ya. Homologesis ini diartikan tadi bahwa kamu berkata dengan terus terang. Kalau A, katakan A. Ya. Kalau B, katakan B. Kalau Tuhan yang menyembuhkan engkau, katakan Tuhan yang menyembuhkan engkau. Kalau Tuhan yang melepaskan engkau dari perbudakan dosa dan penjajahan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, katakan juga demikian. Ini mengaku dengan mulut. Nah, sekarang di dalam karya Kristus Yesus di muka bumi, Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Dan dia telah bangkit dan menyatakan diri sebagai Tuhan. Maka kamu pun harus mengaku secara terus terang dengan mulutmu bahwa hal yang Yesus Kristus lakukan itu benar-benar kamu harus katakan demikian. Bahwa kalau Yesus itu Tuhan, katakan dia Tuhan. Dan ini yang menjadi tuntutan di dalam iman Kristen. Jadi ketika seseorang menjadi Kristen, tuntutan pertama adalah ini. Dia harus mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tanpa pengakuan ini, dia tidak bisa disebut orang Kristen. Nah, inilah yang menjadi kriteria utama. Tuntutan di dalam iman Kristen. Homologesis. Kamu harus berkata terus terang bahwa kamu percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Inilah baru dia
disebut Kristen. Jadi Kristen bukanlah sesuatu yang bersifat sekularisasi atau yang bersifat duniawi, yang dimana orang bisa main-main di situ, berkata-kata bohong, berkata di depan A atau di belakang B. Jadi di sini ada tuntutan kekekalan di hadapan Tuhan. Kalau seseorang berkata dengan terus terang dengan mulutnya bahwa aku percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhanku, maka ini adalah perkataan yang sekali untuk selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, di dalam Injil, di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 tadi, dikatakan kata homologesis ini adalah kata yang bersifat personal atau tunggal pribadi, namun auris. Dia memakai bentuk kata auris. Auris ini adalah satu kata yang bersifat sungguh-sungguh dan sekali untuk selamanya. Nah, lalu kemudian dia aktif. Jadi saudara-saudaraku, seseorang kalau ketika dia menjadi seorang Kristen, dia harus melalui prosedur ini. Mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhannya. Dia mengaku ini bukan di hadapan manusia semata, tetapi teristimewa di hadapan Allah, bahwa dia telah mengalami pengampunan dosa melalui Yesus Kristus. Nah, ini saudaraku, hal ini yang begitu krusial sekali, yang harus memang dimengerti oleh generasi-generasi muda, bahwa menjadi seorang Kristen, memiliki iman Kristen, ini dasar yang kuat adalah ada di dalam pengakuan. Ini menjadi tuntutan dasar dari iman Kristen. Sebelum engkau menjadi seorang Kristen yang sejati, engkau harus melalui suatu proses yang disebut pengakuan. Mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhanmu yang telah mengampuni dosamu. Nah, itulah sebabnya pengakuan ini harus terus terang. Bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk mencari sebuah pelarian. Tetapi sungguh-sungguh bahwa ini adalah kebutuhanmu, bahwa engkau ingin menemukan Tuhan. Engkau ingin memiliki Tuhan di dalam hidupmu. Dan Tuhan Yesus menjadi Tuhanmu yang memerintah atas dirimu. Itu yang sebenarnya disebut Kristen sejati. Jadi melalui tuntutan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan ini, yang menghasilkan seseorang itu memiliki iman yang berkualitas. Itulah sebabnya kalau kita mau mencari seseorang yang percaya kepada Kristus, yang memiliki iman yang berkualitas, yang dapat dipakai dalam sebuah pekerjaan Tuhan atau membangun gereja Tuhan, membangun kerajaan Allah di bumi, itu permulaannya adalah dari pengakuannya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhannya. Ini tidak bisa melalui proses yang lain. Nah, itulah sebabnya bersifat aktif. Dialah yang bersifat personal itu, dia aktif. Dia sendiri yang berinisiatif untuk mau datang kepada Tuhan ketika Tuhan memanggil dirinya. Jadi dia tidak berdiam diri. Dia tidak bersembunyi, dan dia juga tidak melarikan diri dari kondisi-kondisi dunia yang penuh tantangan. Jadi dengan dasar mengaku bahwa Yesus adalah Tuhannya, maka dia siap hadir di tengah dunia yang penuh tantangan, yang penuh gejolak, yang di dalamnya akan menemui berbagai-bagai ujian. Apakah engkau telah mengambil keputusan bahwa Yesus adalah Tuhanmu? Maka engkau akan memperlihatkan itu secara aktif, bahwa dirimu itu bersama dengan Tuhan, yang engkau selalu sebut Immanuel. Seperti itu saudara-saudaraku. Jadi memang hidup di dunia ini bukan sebuah sandiwara dalam iman. Bukan hanya sebuah permainan game yang sebentar
habis masa berlakunya ketika kita bosan bermain sebuah permainan game online. Iman Kristen itu adalah sebuah tanggung jawab di hadapan Allah. Dan bertanggung jawab dalam hidup ini di dunia ini. Yang akan kita jalani hari lepas hari, melewati berbagai-bagai kondisi situasi dunia ini yang sebentar berubah-ubah. Sebentar aman, sebentar tidak aman. Ini dan membutuhkan suatu keputusan dari kita bahwa kita mau mengaku dengan terus terang bahwa Yesus adalah Tuhan saya di hadapan Allah. Dan nanti akan diwujudkan di hadapan semua orang yang melihat hidup kita. Bahwa Yesus itu Tuhan saya yang menolong saya dalam kehidupan di dunia ini. Melewati tantangan, pergumulan, melewati kondisi tidak baik, krisis-krisis yang silih berganti datang di dunia ini. Nah, ini saudara-saudaraku, jadi iman Kristen, tuntutan pengakuan homologesis ini harus benar-benar dilakukan oleh setiap orang Kristen. Ini tuntutan, bukan sesuatu yang alternatif, pilihan, tetapi diharuskan. Sebelum seorang disebut Kristen, dia harus melalui langkah awal ini. Dia harus melakukan dengan perkataannya, Yesus, Engkaulah Tuhanku. Engkau adalah Tuhan atas segala makhluk hidup. Nah, inilah iman yang memang harus dikatakan terus terang. Karena Yesus adalah Tuhan atas segala alam semesta yang telah difirmankan di dalam kitab-kitab para nabi maupun kitab-kitab Taurat Musa. Dia adalah Tuhan yang sudah diketahui melalui pewahyuan. Dan ini sekarang saatnya diungkapkan pada akhir zaman. Maka di dalam kitab Nabi Yesaya pada akhir zaman Tuhan membukakan rahasia siapakah Tuhan yang akan memerintah atas bumi ini. Ialah Yesus Kristus. Nah, inilah saudara-saudara, pengakuan terus terang inilah, homologesis inilah yang harus ada dalam setiap orang. Itu menjadi tuntutan di dalam iman pribadi setiap orang. Dia akan menjalani imannya di dalam dunia ini akan terlihat cemerlang ketika dia telah melewati proses pertama ini. Mengaku dengan mulut. Nah, saudara-saudaraku, tuntutan ini yang kita pelajari hari ini. Bahwa kita, setiap orang Kristen harus melakukannya baik di dalam hidup pribadi maupun di dalam ibadah persekutuan atau di dalam ibadah jemaat. Makanya di dalam ibadah jemaat intinya ialah selalu berada di kisaran pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Walaupun itu pernah kita lakukan sekali untuk selama-lamanya karena ini bersifat auris. Jadi artinya ketika kita pernah melakukannya berkata bahwa Yesus adalah Tuhan saya, itu sudah terjadi sebuah pencatatan oleh Allah di surga bahwa kita telah menerima tuntutan yang Allah kehendaki. Bahwa kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita secara pribadi. Nah, saudara, jadi ini keselamatan itu bersifat pribadi, personal. Maka pengakuan pun bersifat personal. Jadi memang di dalam sistem keselamatan iman Kristen ini, semuanya itu bersifat pribadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak, mereka tidak bertanggung jawab untuk membawa mereka ke surga. Jadi anak ini dia harus mempunyai iman yang dibangun atas imannya sendiri bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahwa Tuhannya dia adalah Yesus Kristus. Jadi setiap orang, bukan saja anak, mungkin ada orang tua juga yang belum melalui proses pengakuan ini, dia harus melakukannya. Karena mungkin dulu dia masih muda, dia belum melakukannya. Dia hanya masuk
ke dalam suatu lingkungan Kristen hanya melalui proses-proses sekuler atau proses-proses yang tuntutan secara umum. Artinya kalau engkau memilih Kristen sebagai agamamu, maka silakan tulis agamamu Kristen. Jadi ini agak berbeda. Seorang beragama Kristen dan mengaku Yesus adalah Tuhannya, ini adalah dua hal yang berbeda. Tidak bisa secara otomatis ketika seseorang menerima atau memilih Kristen sebagai agamanya, itu tidak menjadi otomatis bahwa dia telah berkata kepada Allah bahwa Yesus itu adalah Tuhannya. Jadi di sini perlu ada klarifikasi bahwa Tuhan berkata, engkau harus berkata dengan mulutmu di hadapan Allah bahwa Yesus itu adalah Tuhanmu. Dan kemudian nanti engkau akan mengatakan secara verbal juga di hadapan sesama manusia bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi inilah yang kita harus tahu secara detail bagaimana penjelasan Alkitab tentang status iman kita. Status iman kita sebagai seorang yang percaya kepada Kristus itu harus melalui pengakuan dengan mulut. Ini saudara-saudaraku, kita harus ketahui ini sesuatu yang begitu krusial, begitu penting di dalam iman Kristen. Lalu dikatakan yang kedua, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bang, ini saudara-saudara, jadi tuntutan di dalam keselamatan kita, yaitu dalam iman Kristen, melalui dua proses ini. Mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudaraku, kita mau memperhatikan apa itu percaya dalam hati. Percaya dalam hati di sini kita harus memperhatikan bahwa hati di dalam pemahaman Alkitab, hati adalah pertama, dia adalah pusat kehidupan fisik manusia. Jadi kalau kita punya fisik ini, itu berpusat di hati. Itu dalam pemahaman Alkitab. Jadi hati ini, itu dia selalu mengontrol tubuh kita untuk menjalani kebenaran-kebenaran di dunia ini. Itu hati. Yang pertama. Pengertian yang kedua, hati adalah tempat sumber kehidupan dalam diri manusia untuk berpikir, merasa, dan mengambil keputusan iman, bahkan moral. Ini sumber kehidupan. Jadi ini adalah hati ini sumber kehidupan untuk kita itu berpikir. Berpikir seluruh hal menyangkut surga, menyangkut pribadi Allah, menyangkut manusia, menyangkut dosa, menyangkut kesalahan, semua. Jadi di situ pusat daripada pemikiran kita. Bahkan rasa, perasaan kita merasa enak, damai sejahtera, itu pun bersumber dari hati. Bahkan juga ketika kita mau mengambil keputusan untuk percaya atau kita mengambil sebuah keputusan untuk melakukan sesuatu yang baik, itu dari hati. Ya. Kemudian yang berhubungan dengan moral, kita ingin berbuat sesuatu yang baik, kita ingin menolong sesama, itu pun dari hati. Nah, di dalam pengajaran Alkitab, Tuhan mau kita itu percaya kepada karya Allah yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati itu dari hati. Kalau kamu percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi dua tuntutan ini, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, ini bersifat personal, bukan suatu tipuan yang dilakukan oleh manusia.
Jadi percaya itu adalah kebenaran. Hati adalah pusat di mana kebenaran itu bekerja. Jadi kalau kebenaran roh Tuhan bekerja itu dari dalam hati. Baru mengalir ke pikiran dan perasaan. Dan kemudian yang ketiga, pengertian hati adalah tempat tinggal Roh Kudus, Roh Allah di dalam hati orang-orang percaya. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi di sini kalau tempat tinggal atau tempat bertahta atau tempat Allah berfirman, ya, itu pun dalam hati kita. Maka di sini perlu hati yang Tuhan berikan kepada kita ini, kita ungkapkan percaya bahwa Yesus Kristus telah dibangkitkan. Nah, saudara-saudara, kita melihat kondisi pikiran manusia, dunia global atau manusia sekuler, banyak yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sehingga banyak muncul teori-teori berkata bahwa kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa murid-murid. Ya, ini teori-teori yang dipakai untuk membantah Alkitab. Ya, ini ilmu pengetahuan pikiran manusia yang memang tidak mau mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti mereka bukan Kristen. Jadi disinilah letak bahwa kekristenan itu, seseorang disebut Kristen karena dia sudah berada dalam dua proses ini. Mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya. Jadi dalam hatinya ada percaya, ada iman bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dan itu Allah yang membangkitkannya. Dan dia telah ada di surga dan hidup untuk selama-lamanya. Ini. Maka apa yang ada pada kita ini, pengakuan dengan mulut dan percaya dalam hati itu membuahkan keselamatan. Saudara-saudara, kita perhatikan ayat yang 9 tadi. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, kita sudah mengerti tadi bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Inilah proses keselamatan yang Allah kerjakan di dalam iman Kristen, yaitu melalui mengaku dengan mulut kepada Yesus Kristus bahwa dia adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa dia telah dibangkitkan. Jadi dari dua unsur ini sudah memberikan kepastian keselamatan kepada kita, bahwa kita yakin mendapatkan keselamatan di surga ketika hari keselamatan itu tiba. Nah, inilah yang menjadi dasar iman Kristen, pemahamannya tentang keselamatan. Jadi tidak ada unsur-unsur tambahan, tidak ada elemen-elemen lain yang dipakai oleh Allah untuk supaya kita ini masuk surga, untuk diselamatkan. Hanya dua unsur ini, dua tuntutan ini, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Nah, jadi kita menjadi orang Kristen yang benar-benar memiliki dasar pengetahuan wahyu yang tepat. Tidak bisa lagi disesatkan oleh orang-orang yang memang ingin memasukkan ajaran-ajaran sesat di dalam kehidupan manusia. Maka kita sebagai manusia di dunia ini, sebagai bagian daripada manusia global, harus mempunyai pemahaman spesifikasi tentang iman Kristen. Bahwa iman Kristen mengajarkan keselamatan itu seperti ini. Bahwa hanya mengaku Yesus adalah Tuhan atas hidup manusia dan telah bangkit dari antara orang mati, itu sudah memberikan kepastian keselamatan. Ini saudara. Jadi kita tidak membutuhkan nubuatan-nubuatan atau ajaran-ajaran orang-orang yang di luar Yesus Kristus. Kita tidak membutuhkan sebuah moral-moral manusia yang mengharuskan manusia berbuat moral tinggi agar masuk surga.
Tidak. Dengan pengakuan saja dan percaya dalam hati, itu sudah menjadi kekuatan secara hukum ilahi bahwa kita diselamatkan. Ini tuntutan ini sudah bersifat hukum. Hukum tetap, tidak berubah. Allah tidak merubah tuntutan ini untuk menyelamatkan manusia. Jadi kalau ini tuntutan bersifat tetap, maka tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Kalau sudah bersifat tetap, maka hukum di luar tuntutan ini juga tidak berlaku. Ini kalau dunia hukum, kita berbicara dunia hukum. Ilmu hukum, maka firman Allah itu juga ilmu hukum, tetapi bersifat ilahi, yang dimiliki oleh Allah, yang diputuskan oleh Allah, dan akan dipakai oleh Allah untuk melakukan sebuah pengadilan. Maka disinilah pengadilan Allah akan dibukakan, bahwa hanya orang yang boleh diselamatkan masuk surga melalui dua tuntutan ini. Tuntutan mengaku dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu. Ini rumusan iman Kristen seperti ini yang begitu sebenarnya sederhana, tidak rumit, tidak membuat manusia gelisah atau susah untuk menafsirkan atau mengertinya. Ilmu hukum yang Tuhan sampaikan di sini, hukum yang begitu sederhana, hukum yang dapat dimengerti oleh semua orang. Nah, ini saudaraku, kalau kita mau melihat hal ini, maka kita ini adalah orang yang paling berbahagia, orang yang memang Tuhan tidak memberikan beban di dalam hidupnya untuk masuk surga. Jadi memang kita harus paham keselamatan masuk surga harus seperti ini. Allah tidak memberatkan, memberikan beban kepada manusia untuk supaya masuk surga. Karena kalau atau beban itu adalah manusia yang harus mengerjakannya. Tetapi kalau Allah yang mengerjakannya, Allah hanya memberikan sebuah tuntutan ringan. Apa itu? Mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu. Itu tidak berat. Semua orang punya mulut untuk bisa mengaku, dan semua orang punya hati bisa percaya. Tinggal maukah dia mengikuti tuntutan Allah yang ringan ini. Jadi pengadilan Allah hanya tuntutan ringan. Di dunia ini sudah berlaku pengadilan. Maka disebut tuntutan. Dua tuntutan dasar yang begitu pokok, sederhana bagi manusia. Makanya kalau manusia mau mencari yang berat lewat askesi, menyiksa diri, harus berpuasa, harus bertapa di bukit-bukit atau di lembah yang jauh dari keramaian dan tidak makan, membuat kurus badan, dan semua tuntutan-tuntutan moral yang dianggap itu bisa membawa manusia ke surga terlalu berat. Maka ini bukan tuntutan Kristen. Askese namanya itu, yang membuat manusia menderita. Itu tuntutan di luar anugerah. Itu adalah upaya manusia semata untuk mau menyelaraskan dirinya dengan Allah. Padahal itu Allah tidak menuntutnya. Itu bukan tuntutan Allah. Jadi kalau yang manusia lakukan bukan tuntutan Allah, itu tidak terpakai. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, kita memahami kitab suci Alkitab ini dengan dasar kebenarannya. Sehingga kita memang orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang memang hanya mengikuti apa yang kitab suci Alkitab katakan. Kita tidak perlu melakukan yang lain. Maka kalau ada kita salah menerima konsep-konsep dunia ini, kita telah melakukan katakanlah sebuah perjalanan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, sesungguhnya kita telah keliru. Atau seringkali ada orang berkata ada melakukan sebuah perjalanan suci yang menempuh jalan berkilo-kilometer demi untuk mendapatkan hidup ini berkenan kepada Allah. Itu kita tidak perlu memakai konsep-konsep itu. Karena Alkitab tidak menyampaikan atau menuliskan hal-hal tuntutan Allah seperti itu.
Jadi kita harus mengerti tuntutan Allah itu sudah jelas, tidak tersembunyi, dan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati itu tuntutan akhir zaman, tuntutan Allah. Dan ini terang, tidak kurang, tidak lebih, sudah tepat. Tidak tidak mengurangi apa yang Allah kehendaki soal kebesaran Allah di surga, soal kekudusan Allah. Allah hanya mengukur dengan dua tuntutan ini kepada setiap orang. Ini saudaraku, kita harus perhatikan ini baik-baik. Iman Kristen itu seperti ini. Tidak ada tambahan-tambahan. Hanya mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, percaya dalam hati bahwa dia sudah dibangkit. Selesai. Kita hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memang pekerjaan secara fisik di dunia ini. Kita bekerja, ya bekerja. Kita berdoa, ya berdoa. Meminta Tuhan memberkati, selesai. Tapi yang utama ini sudah kita lakukan sekali untuk selamanya, itu sudah selesai beres. Semua permasalahan-permasalahan kekekalan kita sudah selesai. Tidak ada hutang-hutang kita yang harus kita bayar kepada Allah. Kita tidak berhutang kepada Allah setelah kita melakukan dua tuntutan ini. Kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hati bahwa dia sudah dibangkitkan oleh Allah. Lunas. Karena ini hanya Allah menuntut dua hal ini. Dan semua permasalahan dosa kita sudah selesai. Karena memang Allah ringkaskan semua permasalahan manusia yang begitu pelik dan berbelit-belit, termasuk dosa dan semua kejahatan, tipu daya dan segala macam. Yang kalau disusun dalam daftar-daftar kesalahan manusia begitu banyak. Tapi Tuhan ringkaskan dengan dua tuntutan saja. Jika kamu mengaku dengan mulutmu, dengan terus terang bahwa Yesus itu adalah Tuhanmu, Tuhan yang mengampuni dosamu, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu diselamatkan. Maka selesai semua hutang-hutang dosa kita. Permasalahan-permasalahan kita di hadapan Allah selesai. Maka ini saudara-saudaraku, kita harus memperhatikan ini begitu krusial, begitu penting menyangkut hidup iman Kristen kita, iman keselamatan kita di dua hal ini. Jadi kita sebenarnya sudah menjadi orang merdeka ketika kita sudah melakukan dua prosedur ini. Kita sudah menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Kita sudah menjadi orang yang dikuduskan. Orang yang menerima identitas orang-orang kudus. Mari kita membaca ayat ke-10 selanjutnya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Maka di sini saudara-saudara, di dalam hati kita, ketika kita percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan, maka di situ lahir kebenaran. Status orang benar sudah ada, dan itu karya Allah sendiri. Di luar jangkauan akal kita. Selanjutnya, ketika kita mengaku dengan mulut kita, maka kita pun akan diselamatkan. Ketika proses-proses penghakiman Allah itu dikerjakan pada hari Tuhan, maka salah satu kriteria yang Tuhan tampilkan ialah bahwa setiap orang yang sudah mengaku dengan mulutnya selama hidupnya di bumi bahwa Yesus adalah Tuhan atas dirinya dan Tuhan atas alam semesta, maka dia adalah orang yang pertama diselamatkan. Dipisahkan dari antara miliaran manusia yang masuk dalam pengadilan Allah. Maka disinilah kita harus tahu, kita adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk diselamatkan. Karena kita telah mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan kita dan Tuhan atas alam semesta. Jadi bukan saja Tuhan atas diri kita, bahwa dia juga Tuhan atas alam semesta. Jadi kepada dia kita meminta, kepada dia kita berdoa, kepada dia kita menyembah. Inilah yang menjadi dasar keselamatan kita. Jadi saudaraku yang terkasih, jadi di sini kita berangkat membangun masa depan kita, percaya kita, perkenanan kita di depan Allah dari dua hal ini.
Hal-hal yang lain itu telah memperlengkapi kita untuk kekayaan-kekayaan Allah. Tetapi untuk perkenanan kita di hadapan Allah, di dalam memasuki masa pengadilan Allah, dua tuntutan ini kita telah memegangnya, dan kita telah mempersiapkan diri kita memasuki masa-masa pengadilan. Dan ini kita harus lakukan. Kita melalui dua prosedur ini, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan selama kita hidup di dunia ini, dan percaya dalam hati. Itulah masa kehidupan. Itulah sebabnya masa inilah masa anugerah, masa di mana kita diberi kelepasan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita bahwa kita telah masuk di dalam suatu masa pengetahuan yang meneguhkan kita lagi bahwa kita telah memenuhi dua tuntutan Allah, yaitu percaya kepada Yesus Kristus dengan mulut kita, dengan berkata terus terang di hadapan Allah dan menjalani hidup kita. Kita selalu berdoa meminta kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita berdoa kepada Tuhan Yesus, karena kita telah mengaku dengan terus terang bahwa Dia adalah Tuhan. Itu adalah fakta-fakta yang harus kita lihat, bahwa ketika kita berdoa meminta segala sesuatu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, itu bahwa kita sudah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan kita. Karena tujuan kita berdoa adalah mengaku bahwa Dia Tuhan dan Dialah sumber hidup, memberi hidup bagi kita. Itulah maknanya. Maka kalau orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, dia pun harus berdoa kepada Yesus Kristus, meminta segala sesuatu, bukan kepada tempat lain. Maka di sini letak kebenaran iman Kristen dalam posisinya di hadapan Allah. Maka di sini kita sungguh-sungguh tidak rugi di dalam iman kita. Kita tidak akan mengalami penyesalan ketika terjadi penghakiman Allah di hari kemudian, bahwa kita akan menemukan apa yang kita telah tanam, yang kita telah tabur di dunia itu, yaitu iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Kita akan memperoleh upahnya, buahnya di sorga, yaitu diselamatkan. Maka iman kita kepada Yesus Kristus di dunia ini saat kita hidup tidak rugi dan tidak sia-sia setelah kita menjalani proses ini. Maka berdoa, selalu berdoa, meminta kepada Allah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan untuk memenuhi hidup kita. Itu merupakan implikasi yang benar, perbuatan yang benar, dampak akibat-akibat iman kita yang benar. Kita melakukan doa seperti itu. Dan firman-Nya kita terus membaca. Itu pun merupakan percaya kita bahwa Dia telah bangkit, karena firman-Nya mengisikan berita-berita kebangkitan dan membawa kita kepada kebangkitan yang Tuhan juga sudah janjikan. Jadi memang dua hal ini memang sederhana, namun dia mencakup banyak makna yang luas yang telah Tuhan wahyukan jauh sebelumnya. Jadi kita dibuat begitu mudahnya anugerah Tuhan ini untuk mengenal kebenaran. Tidak banyak. Jadi ini saudara-saudaraku, jadi kita menerima firman Tuhan, Tuhan Yesus Kristus berdasarkan firman Tuhan ini. Kita Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 ini untuk iman kita di masa kini, masa akan datang, dan seterusnya. Dan ini bersifat kekal. Iman kita ini bersifat kekal, tidak mengalami penyurutan waktu, walaupun waktu itu mengalami perubahan-perubahan kondisinya, tapi iman kita tetap seperti semula yang kita telah lakukan. Ini menjadi pemahaman kita, saudara-saudara, yang kita telah menerima iman Kristen dalam dirinya. Kita harus menjalankan iman kita terus sampai kekekalan, selalu berdoa meminta kepada Tuhan Yesus apa yang kau butuhkan. Disitulah menjadi kunci tentang pengakuan dengan mulutmu. Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan dimuliakan. Haleluya. Saudara-saudaraku terkasih, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami diteguhkan dengan firman-Mu. Firman-Mu yang menjelaskan lagi kepada kami tentang dua tuntutan Tuhan bagi kami, untuk meyakinkan, mempertegas kami tentang keselamatan yang kami dapatkan daripadamu, yaitu bahwa mengaku dengan mulut dengan terus terang bahwa Yesus adalah Tuhan
atas diri kami masing-masing pribadi kami, maupun Tuhan atas alam semesta ini, di mana Tuhan Yesus Kristus akan memerintah segala makhluk hidup pada masa-masa kekekalan. Kami bersyukur juga bahwa kami percaya dalam hati kami bahwa Kristus Yesus telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati, dan kemudian ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah. Maka kami bersyukur Engkau Tuhan telah menyediakan suatu fase kebangkitan bagi kami. Kami pun akan mengalami kebangkitan. Kami percaya bahwa Yesus Kristus mengalami hal itu, maka Allah membangkitkan kami. Maka disinilah keselamatan iman kami, hidup kami, iman percaya kami. Dan kami akan memasuki masa-masa kehidupan kami di hari-hari kemudian, di tengah-tengah kondisi situasi dunia yang silih berganti, yang sebentar ada kondisi-kondisi baik dan kurang baik, krisis dan kurang aman, tetapi kami tetap berdoa kepadamu Tuhan Yesus. Itulah sebabnya di dalam pengakuan kami bahwa Yesus adalah Tuhan, disitulah tempat kami meminta segala sesuatu, berdoa, memohon anugerah berkat, kekudusan, kesembuhan, pemulihan hidup di dunia ini. Disitulah kami meminta daripadamu, karena Engkau adalah Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu di bumi ini. Itulah sebabnya dari pengakuan inilah kami berdoa, meminta untuk memberkati setiap umatmu yang ada di tempat ini, yang ada di berbagai-bagai belahan dunia, yang mendengar firman-Mu di dalam kondisi-kondisi dunia saat ini. Berikan penghiburan, kekuatan, lepaskan mereka dari kondisi-kondisi yang membawa maut ini, dari intimidasi dan ancaman virus corona. Tuhan, kami berdoa, berikan berkat perlindungan-Mu sehingga umat-Mu dapat menikmati hidup ini dengan sejahtera, dapat bekerja dengan baik, dapat membangun komunikasi dengan baik, dapat memelihara iman, bahkan juga membangun keluarga masing-masing. Semua membutuhkan kasih Tuhan. Itulah sebabnya kami berdoa, Tuhan Yesus, karuniakanlah kuasa-Mu yang memberikan kehidupan, damai sejahtera, kelimpahan berkat, kasih, kekudusan, sukacita yang menjadi bagian-bagian penting dalam kehidupan kami di dunia ini. Hati yang dipenuhi dengan kasih, damai, moral yang baik, juga pikiran yang sehat, semua akan mewarnai ketika kami telah percaya kepadamu. Jalani dan tuntunlah kami ya Tuhan dalam jalan-jalan-Mu, memasuki hari-hari hidup kami, bekerja di tempat kami bekerja, berdagang di laut, di darat, bertani, maupun di instansi pemerintahan. Berkati itu di swasta, wira swasta, berkati ya Tuhan. Dan inilah kami telah menaruh harap kepadamu, bahwa kami percaya kepadamu tidak sia-sia. Tuhan akan mendengar doa kami. Tuhan menjawab dan melakukan perkara-perkara besar ajaib, penuh dengan mujizat, membarui zaman, memperbaharui dunia ini. Manusia yang hidup di zaman ini akan mengalami pembaharuan secara global melalui doa-doa permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan melawat setiap bangsa-bangsa, melawat setiap negara-negara di permukaan bumi ini yang membutuhkan Tuhan hadir, memerintah, membawa damai, kasih berkat kepada umat manusia. Kami berdoa, bersyukur Tuhan, hanya dengan pengakuan iman kami berdoa. Di sini kami percaya Tuhan mendatangkan pembaruan, kebaikan, kebangkitan di dalam hidup manusia untuk lebih baik. Kami berdoa Tuhan berdasarkan firman-Mu ini, maka berkati setiap anak-anak-Mu mulai dari kecil sampai orang tua yang sudah dewasa. Berkati mereka di dalam pengenalan akan Dikau Tuhan, di dalam pengetahuan akan firman-Mu. Di situ termeterai dalam hati mereka bahwa firman-Mu itu begitu penting sekali bagi kehidupan manusia di dunia ini, untuk menuntun, membawa kepada masa-masa akan datang. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau sendirilah yang memberkati kami, umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu di tempat ini. Berkati setiap pribadi dan sampai kepada keluarga, sehingga semua bertumbuh baik, berkenan kepadamu, bertambah-tambah luas. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang datang kepadamu mendengarkan firman-Mu, mengharapkan kasih kebaikan Tuhan. Hari ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan terjadi atas setiap umat-Mu. Berkati mereka sehingga mereka
luput dari mara bahaya dan maut. Maka kemuliaan Tuhan ada di tengah mereka, sehingga kami semua bersuka cita selalu memuji Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami berdoa memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami pun menikmati pemulihan-pemulihan pembaruan yang Kau kehendaki terjadi di muka bumi. Terima kasih, maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turunkanlah kasih karunia-Mu dari surga, memenuhi kami di dalam persekutuan kami dengan Dikau Bapa, di dalam penghiburan Roh Kudus dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus sepanjang hari-hari hidup kami sampai selama-lamanya. Dan kami mau berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih untuk kasih firman dan kuasa berkat-Mu dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.